Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Di pelosok Cikareo, sebuah desa terpencil yang masih setia pada remang temaram obor dan lampu teplok, Nyi Sumirah dikenal luas. Bukan karena kecantikannya, sebab Nyi Sumirah adalah wanita setengah baya yang biasa saja, bahkan cenderung kusam. Bukan pula karena kekayaannya, sebab rumahnya sederhana, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pisang. Namun, Nyi Sumirah terkenal karena tangan ajaibnya. Ia adalah dukun pijat, dan konon sentuhannya mampu meluruhkan segala pegal, bahkan menyembuhkan hati yang patah. Pria-pria dari desa sebelah, bahkan dari kota yang jauh, rela menempuh perjalanan sulit demi merasakan pijatan Nyi Sumirah. Mereka datang dengan keluhan fisik, pulang dengan senyum aneh di wajah, dan janji tak terucap untuk kembali. Mereka tak tahu, di balik tangan lembut Nyi Sumirah tersembunyi niat jahat yang berakar dari masa lalu kelam. Sebuah perjanjian gelap yang akan menuntut harga yang jauh lebih mahal dari sekadar pegal dan hati yang patah. Nyi Sumirah muda adalah seorang gadis desa yang malang. Cinta pertamanya direnggut, harga dirinya diinjak-injak, dan ia ditinggalkan dalam kemiskinan dan keputusasaan. Dalam kegelapan hatinya, ia mendengar bisikan, desas-desus, tentang sebuah tempat angker di ujung desa, sebuah lebak atau lembah, yang konon menjadi sarang jin penunggu. Tempat orang-orang putus asa mencari kekayaan atau pelet pengasihan. Dengan hati penuh dendam dan keputusasaan, Nyi Sumirah mendatangi lebak itu di malam paling gelap. Di sana, di bawah kerudung kabut tebal dan aroma tanah basah bercampur kemenyan basi, ia bertemu sesosok makhluk. Wujudnya seorang nenek-nenek bungkuk, rambut putihnya acak-acakan menutupi sebagian wajah keriput dan berlendir. Matanya putih kosong, menatap Nyi Sumirah tanpa berkedip. Kain jarik usangnya terlihat kotor dan lusuh. Itulah Nyi Laksa, iblis penunggu lebak. Nyi Laksa menawarkan kekuatan untuk menarik, mengikat, dan mengendalikan para lelaki hidung belang yang dulu mencampakkan Nyi Sumirah dan kaumnya. Kekuatan untuk membalas dendam. Dengan imbalan, Nyi Laksa akan hidup dari energi dan jiwa para pria yang terjerat. Nyi Sumirah akan menjadi wadah bagi jin wanita yang akan merasuki tubuhnya saat memijat, menjadikannya jelita dan menggoda di mata korbannya. Dalam keputusasaan, Nyi Sumirah mengangguk, menjual jiwanya demi ilusi kekuasaan. Sejak hari itu, rumah Nyi Sumirah tak pernah sepi. Saat tangan keriputnya menyentuh kulit pelanggan, ia akan mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bisikan. Perlahan, aura Nyi Sumirah berubah. Kulitnya seolah bersinar, matanya memancarkan daya pikat yang tak wajar, dan senyumnya begitu memikat sekaligus mengerikan. Aroma kemenyan yang samar kini menguar lebih kuat, mengisi setiap sudut ruangan. Para pria yang dipijatnya akan terbuai. Mereka tidak bisa menolak hasrat untuk kembali. Seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikat mereka pada Nyi Sumirah. Nyi Sumirah menikmati kekuasaan barunya. Dendamnya terbalaskan setiap kali melihat mata para pria itu memuja. Setiap kali mereka bersujud memohon perhatiannya. Ia merasa tak terkalahkan. Namun kekuasaan semu itu datang dengan harga. Awalnya hanya bisikan, kemudian semakin jelas. Di tengah malam yang sunyi, tangisan bayi samar mulai menghantui telinga Nyi Sumirah.
Tangisan itu datang dari dalam dinding, dari bawah ranjang, dari setiap sudut rumah. Tak lama kemudian, wangi kemenyan busuk yang lebih pekat menusuk hidung, mulai memenuhi udara. Nyi Sumirah mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya, efek samping dari kekuatan yang ia miliki. Tapi ia tahu, jauh di lubuk hatinya, Nyi Laksa mulai menagih. Hingga suatu senja, saat langit Cikareo merona jingga keunguan, datanglah seorang pemuda tersesat. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan pakaiannya sederhana, khas para santri. Namanya Munir. Ia tersesat dalam perjalanan menuju sebuah pesantren di kota tetangga, dan tanpa sengaja kakinya membawanya ke desa terpencil ini. Seorang warga menyarankan Munir untuk singgah di rumah Nyi Sumirah, sekadar melepas lelah. Nyi Sumirah menyambut Munir dengan senyum ramah yang tidak biasa ia berikan pada pelanggan. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri santri ini. Energi spiritual yang kuat, aura yang bersih, sebuah santapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Mari, nak, Nyi pijatkan," tawar Nyi Sumirah dengan suara yang mendadak lembut. Munir yang kelelahan tak menolak. Saat tangan Nyi Sumirah menyentuh punggung Munir, ia memulai mantranya. Aroma kemenyan busuk segera menusuk hidung Munir, membuatnya sedikit pening. Kemudian Munir merasakan perubahan pada Nyi Sumirah. Wanita setengah baya di hadapannya itu tiba-tiba tampak begitu cantik, begitu menggoda, dengan mata yang berkilat aneh dan senyum yang menjanjikan dosa. Namun, sesuatu dalam diri Munir menolak, seolah ada perisai tak terlihat yang melindunginya. Ia merasakan dingin di tulangnya, sebuah firasat buruk yang tajam. Pijatan itu memang melenakan raganya, namun jiwanya berteriak menolak cengkraman sihir. Ia menghela napas panjang, merapalkan doa-doa dalam hati, mencoba mengusir rasa aneh yang menyelimutinya. Keimanan Munir, kesucian hatinya, menjadi bumerang bagi sihir Nyi Sumirah. Energi pelet yang seharusnya mengikat Munir justru memantul, menciptakan riak kekacauan dalam perjanjian gelap Nyi Sumirah dengan Nyi Laksa. Iblis itu yang selama ini hanya mengintai dalam bayangan, kini murka. Ia menginginkan santri itu, jiwa bersih itu, sebagai tumbal yang lebih besar. Malam itu, teror Nyi Laksa pecah. Tangisan bayi tidak lagi samar, tapi begitu jelas, begitu memilukan, seolah ada bayi tak kasat mata yang merangkak di dalam rumah Nyi Sumirah. Aroma kemenyan busuk kini begitu pekat, membuat Nyi Sumirah mual. Saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan-bayangan muncul di sudut ruangan. Bayangan bungkuk, dengan rambut acak-acakan dan mata putih, kosong. Bayangan Nyi Laksa, awalnya hanya kilasan, lalu penampakan itu semakin sering, semakin nyata. Nyi Laksa kini berdiri di depannya, di kamarnya, di samping tempat tidurnya. Wajahnya keriput, berlendir, mendekat, membisikkan ancaman dengan suara serak. "Tumbal, mana tumbalku, Sumirah? Kau ingkar janji." Nyi Sumirah berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mengusir Nyi Laksa, mengibaskan tangannya, namun iblis itu tak bergeming. Bahkan, Nyi Laksa berani menyentuhnya, tangan dingin dan lengketnya merayap di kulit Nyi Sumirah, meninggalkan rasa jijik dan kengerian yang mendalam. Mimpi buruk Nyi Sumirah telah berubah menjadi kenyataan. Munir, yang masih tertahan di Cikareo karena jalan yang terputus akibat hujan lebat,
merasakan aura negatif yang kian kuat dari rumah Nyi Sumirah. Ia mendengar teriakan-teriakan aneh. Di malam hari, mencium bau busuk yang bukan berasal dari sampah dan melihat perubahan pada Nyi Sumirah. Wanita itu terlihat semakin pucat, lingkaran hitam di bawah matanya, dan tatapannya penuh ketakutan. Nyi Sumirah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Nyi Laksa. Ia mendatangi dukun-dukun lain, memohon bantuan. Namun, semua dukun itu menggelengkan kepala ketakutan. Mereka mengatakan perjanjian Nyi Sumirah terlalu kuat, iblis yang mengikatnya terlalu tua dan berkuasa. Nyi Sumirah semakin putus asa. Ia tahu Nyi Laksa tak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya, tumbal yang layak. Dan kini, iblis itu seolah mengincar Munir. Suatu malam, teror mencapai puncaknya. Nyi Laksa muncul lebih mengerikan dari sebelumnya. Wujudnya tampak lebih nyata, lebih busuk, dengan mata putih kosong yang seolah menembus jiwa. Aku akan mengambil segalanya darimu, Sumirah. Jiwamu akan membusuk bersamaku di lebak. Atau, berikan aku santri itu. Nyi Sumirah gemetar. Ia terjebak dalam dilema yang mengerikan. Mengorbankan Munir, seorang santri yang tak berdosa, demi dirinya sendiri. Atau membiarkan Nyi Laksa mengambil jiwanya, membusuk dalam penderitaan abadi. Munir, yang tidak bisa lagi berdiam diri, memutuskan untuk bertindak. Ia sudah terlalu banyak melihat dan mendengar keanehan di rumah Nyi Sumirah. Dengan berbekal kitab suci dan keimanan yang teguh, ia memberanikan diri menemui Nyi Sumirah. "Nyi," kata Munir, suaranya mantap meski hatinya berdebar. "Saya tahu ada yang tidak beres. Biarkan saya membantu Nyi. Lepaskan semua ini." Nyi Sumirah menatap Munir dengan mata berkaca-kaca, penuh ketakutan sekaligus harapan. Ia menceritakan segalanya, tentang perjanjiannya dengan Nyi Laksa, tentang dendamnya, dan tentang kengerian yang kini menghantuinya. Munir mendengarkan dengan seksama. "Kita harus ke lebak," kata Munir akhirnya. "Kita harus menghadapi Nyi Laksa di tempat di mana perjanjian itu dimulai." Dengan sisa kekuatan dan keberanian yang entah datang dari mana, Nyi Sumirah mengikuti Munir menuju lebak angker. Malam itu, Cikareo terasa lebih sunyi, lebih mencekam. Kabut tebal menyelimuti setiap langkah mereka. Aroma kemenyan busuk begitu kuat, seolah Nyi Laksa sudah menunggu. Di tengah lebak, di bawah pohon beringin tua yang menjulang angkuh, wujud Nyi Laksa telah menunggu. Ia tampak lebih besar, lebih menyeramkan, dengan tawa melengking yang membelah keheningan malam. "Datang juga kau santri, jiwamu akan jadi tumbal yang sempurna." Munir maju. Ia membaca ayat-ayat suci, suaranya lantang dan bergetar, namun penuh keyakinan. Setiap ayat yang diucapkan Munir seolah memancarkan cahaya, membuat Nyi Laksa mengerang kesakitan. Iblis itu membalas dengan bisikan-bisikan jahat, ilusi-ilusi mengerikan, mencoba menghancurkan mental Munir. Sementara itu, Nyi Sumirah terjebak di tengah-tengah. Ia melihat iblis yang telah ia panggil, dan ia melihat santri yang ingin menolongnya. Air mata membasahi pipinya. Dendamnya, kekuasaannya, semua kini terasa hampa, digantikan oleh ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Nyi Laksa melancarkan serangan terakhir, melempar bayangan-bayangan hitam ke arah Munir. Tapi Munir tetap teguh. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, melawan kegelapan dengan cahaya keimanan. Pada akhirnya Nyi Laksa menjerit, jeritan yang memekakkan telinga, penuh kemarahan dan kekalahan. Tubuhnya mulai mencair, berlendir,
menyatu kembali dengan lumpur lebak yang dingin dan kotor. Aroma busuk menghilang, digantikan oleh bau tanah basah yang hambar. Nyi Laksa pergi, kembali ke tempatnya, atau setidaknya menjauh dari Nyi Sumirah dan Munir. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Nyi Sumirah ambruk, tubuhnya kembali kusam, kulitnya keriput, dan rambutnya memutih dalam semalam. Energi yang memancar dari jin wanita itu telah pergi, meninggalkan Nyi Sumirah yang lemah dan tua, lebih dari usianya yang sebenarnya. Matanya kini kosong, bukan karena sihir, tapi karena trauma dan penyesalan yang mendalam. Jiwanya memang tidak diambil Nyi Laksa, tapi ia hancur secara mental. Nyi Sumirah menjadi gila, hanya mampu menangis dan meracau tentang bisikan dan bau kemenyan busuk. Ia hidup dalam teror abadi, konsekuensi dari perjanjian gelapnya. Munir, dengan tubuh lelah dan jiwa terguncang, berhasil selamat. Ia meninggalkan Cikaryo tak lama setelah itu, membawa serta pelajaran pahit tentang kegelapan yang bisa bersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa. Sahabat kisah mistik, Desa Cikaryo kembali sunyi. Lebak angker tetap menjadi tempat terkutuk, dan kisah Nyi Sumirah, dukun pijat dengan tangan ajaib yang ternyata menjual jiwanya, menjadi legenda horor yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah peringatan akan bahaya dendam dan kesepakatan dengan iblis. Aroma kemenyan busuk sesekali masih tercium di malam hari, pengingat akan perjanjian yang pernah dibuat di sana, dan tumbal yang mungkin masih menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.